Oke, berarti Yesus utusan Tuhan ya, sepakat? Utusan Bapa. Utusan Bapa. Utusan Tuhan, Bapa. Iya, Bapak itu kan Tuhan kan? Iya, iya. Oke, setuju. Iya, sabar, pelan-pelan. Kau bicara pelan-pelan, Iya, saya kau bicara pelan-pelan ya. Oke, Yesus, oke. Sabar, bilang kau punya istri, diam dulu. Ini urusan laki-laki ini. Perempuan kalau ikut campur itu hancur dunia ini. Oke, lanjut. Pelan-pelan dulu. Oke, lanjut. Yesus utusan Tuhan, kau sepakat? Iya, sepakat. Oke, berarti Yesus utusan Tuhan ya? Ya. Ya, berarti bukan Tuhan ya? Yesus, sabar, saya catat. Yesus bukan Yesus Tuhan. Berarti Tuhan mengutus Tuhan. Yang ada dalam itu roh Tuhan, roh Allah. Iya, berarti Tuhan mengutus Tuhan nih. Ya, artinya dia mengutus anaknya. Yesus sebagai anaknya. Ya. Berarti dua Tuhan. Tidak, satu. Esa. Allah satu Allah yang mana? Yahweh itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Itu satu atau tiga? Satu. Bapa, Coba. Anak, dan Roh Kudus. Dan Allah Oke, itu roh, Bapa, bukan- Anak, bukan dan Roh satu. Kudus. Sabar. Iya, sabar. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Roh Betul? Kudus, ya. Iya, berapa ini? Itu roh, itu satu roh. Saya tidak tanya ini berapa. 3 pribadi, tapi satu roh. Oke, tiga ya? Ya. Oke, apakah tiga-tiga ini Tuhan? Iya, Tuhan. Allah. Oh, berarti Tuhan Kristen tiga ya? Itu Allah, bukan satu. Satu roh. Wujud pribadi. Oke, itu satu yang mana? Satu yang Ya. mana? Satu yang mana? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke. Berarti tiga-tiga ini? Iya. Itulah namanya Tritunggal Berarti tiga Kristen. Tuhan. Itulah Tritunggal Kristen. Makanya itu yang saya bilang, karena tidak ada pengajaran Yesus tentang Tritunggal, maka kalian pusing di situ. Tidak ada di nama kita. Tidak ada. Kalian bilang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini tiga. Oke, berarti tiga-tiga Tuhan. Iya, tiga-tiga Tuhan. Berarti Tuhan kamu tiga, bukan satu. Bukan. Satu yang mana? Tiga-tiga itu. Bagaimana bisa? Apa itu? Tuhan itu roh, bukan zat seperti dengan Islam. Coba. Oke. Coba Jadi kamu roh yang buka ada di dalam 1 Yohanes Yesus, 5 nomor 7. Itu rohula, kata orang Islam. Roh Allah. Iya, sabar. Kamu buka 1 Yohanes 5 nomor 7. Coba buka. Sabar. Saya belum balik kepada Anda tentang Muhammad. Iya, nanti saya kasih tunjuk. Saya punya data ada. Tenang, saya ada data. Saya akan tanya, baru Anda jawab. Jangan Anda jawab sendiri. Iya, kamu buka 1 Yohanes 5 nomor 7. Dibuka. Iya, saya buka dulu ya. Oke, Pelan-pelan 1 ya. Yohanes 5. Coba. Nomor 7. 1 Coba. Yohanes 5 nomor 7. Nomor, ayat. Satu. Baca saja belum tahu baru. 1 Yohanes 5 ayat 7. Oke. Silakan. Pelan-pelan saja mace, Tetap ada biar 3 ketemu yang sama memberi kopi kesaksian pace. di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Benar, iya. Oke, fokus. Oke, fokus di sini. Sabar, fokus di Iya, sini. oke. Oke, fokus di sini. Sabar, dengar dulu. 3 jadi 1 itu namanya satu-satunya apa satu kesatuan? Iya, satu kesatuan. Oke, Yesus itu sabar. firman. Iya, dengar dulu pelan-pelan. Jangan dulu ke firman dulu. Fokus pelan-pelan di sini, Pace. Fokus. Coba kita kembali ke topik dulu. Tuhan yang Iya, benar. nanti kembali. Anda Iya, sudah kita langsung kembali ke topik. Saya belum. Sabar dulu. Iya, oke. Lanjut. Kita diskusi 2 arah di sini loh. Iya, tapi Anda mendominasi. Saya belum menjelaskan sampai selesai. Anda langsung potong-potong. Bukan, saya cuma minta pertanggungjawaban dari Anda. Oh iya. Ada 3 saya yang siap. bersaksi di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya Kudus, ya. itu satu, ya? Iya. Oke, 3 jadi 1 namanya satu-satunya apa satu kesatuan? Satu. Anda tidak bisa menggunakan konsep kesatuan bahwa barang dijadikan satu. Allah itu Begini, tidak bisa saudaraku, digambarkan beda. secara Sabar, secara manusiawi. beda antara, dengar dulu. Satu-satunya sama satu kesatuan itu beda. Satu-satunya itu berarti tunggal. Kalau satu kesatuan itu berarti ada 3 menjadi satu. Itu namanya satu kesatuan. Satu Anda jangan kesatuan tim memaksakan sepak bola. teologi yang Islam kepada saya. Itu teologi Saya yang tidak Islam. Anda memaksakan, bisa itu paksakan umum kepada loh. kita. Teologi Kristen. Kalau 3 saya mau jadi katakan 1 itu kepada namanya Anda, apa? Misalnya Anda 3 jadi orang 1 bersidang, namanya apa? Maka kami, Anda di Al-Quran menggunakan kata kami. Itu kami Tuhan. Iya, nanti kita kasih. Jamak. Oke. 3 jadi 1 artinya apa? Artinya,
Anda memaksakan logika Anda keliru ke dalam konsep Kristen, teologi Kristen. Saya Teologi Kristen bertanya tidak kepada seperti itu. kamu, Pace, saya bertanya sama Ya. kau, 3 jadi 1 itu namanya apa? Satu kesatuan atau satu-satunya? Kalau Satu. dari 3 ya kesatuan. Tapi kalau dari Kesatuan. 1 Ini ya bro, tetap Bukan. bro satu. admin ini bukan Katolik barang ya, tiga bro bersatu admin jadi ini satu. Katolik. Ini satu yang rohnya masuk ke dalam roh manusia Yesus dan Roh Kudus yang untuk membimbing manusia. Itu roh Allah. Itu pertanyaannya itu, Bang. Kan tadi pertanyaannya kalau 3 jadi 1 itu kesatuan atau bukan? Jawabannya kesatuan. Tapi Bukan, kalau di bukan kekristenan kesatuan. 1 Nah, itu bro admin. dikenal Coba aku melalui kasih 3 jelaskan dia gitu. dulu bro admin. Ini Kristen juga ini. Coba bro admin. Nah, begini, Bagaimana saya itu? coba kasih gambaran ya. Misalnya, Ayo Bang Anda loading punya lah, dipaham. api di lilin. Lilin itu Anda kasih ke 2 lilin yang lain menyala. Nah, ini kelihatan pribadinya 3, tetapi hakikatnya adalah satu api. Itulah Allah, Allah Israel, Allah Yahweh, Allah Tritunggal. Hakikatnya Berarti- muncul 3. Dia Berarti tidak itu paham. apa? Saya punya pertanyaan bro admin. Ini yang susah. Nah, kita Kan kembali kalau ke bro topik admin awal dulu. begini, Anda sudah iya. melangkah terlalu jauh. Saya tidak dengar dulu. Kan Kau ini konsepnya lebih Tuhan enak yang sama benar, Katolik di tentu bawah Katolik ini lebih enak loh kalau diskusi loh. Bukan. Masa kalian Protestan kok ngeroco saja? Bukan. Ini Katolik di bawah enak-enak ini. Masuk ke dalam teologi Islam. Saya tidak Saya- sepakat itu. Saya bertanya sama kamu, Pace. Ketika 3 menjadi 1 itu namanya satu-satunya apa satu kesatuan? Satu. Ya, itu satu. Dia bukan Satu apa? Menjadi satu. 3 menjadi satu bukan. Iya, Matematika. ada 3 yang bersaksi di sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya itu satu. Berarti satu kesatuan atau satu-satunya? Satu. Satu-satunya itu roh Allah yang cuma satu. Lihat nih, lihatlah bro Itu admin. teologi Kristen itu seperti itu, dan Anda paksakan teologi Islam untuk harus dianut oleh teologi Kristen. Saya tidak setuju. Nah, kita kembali ke topik dulu. Tuhan yang Kau benar. belajar banyak Anda- bahasa Indonesia dulu. Kau belajar perbedaan Anda antara menggunakan- satu-satunya sama satu kesatuan. Belajar. Buka Google tidak. sekarang. Anda Perbedaan menggunakan metode satu-satunya sama apa, satu kesatuan itu kau Tritunggal untuk bedakan coba itu. mencari arah yang benar. Bukan, saya tidak sepakat metode seperti itu digunakan untuk mengkaji Tuhan yang Inilah benar. kalian kan. Masa agama mematikan akal? Agama itu harus selaras dengan akal, bukan agama mematikan Anda yang akal. mati. Akal Anda yang mati. Bagaimana kamu bilang akal? Bagaimana Quran kamu sedang- bilang akal saya mati? Sementara kau Ya, tidak Anda- bisa bedakan mana Di situ satu-satunya, Anda- mana di satu Quran kesatuan. sendiri, Allah menggunakan kata kami. Kata kami itu tunggal atau jamak? Itu jamak. Coba Lanjut apa dah, Anda- Bang Anda Rimba. Ini biasa dia di Papua biasa di hutan kan, makanya tidak tahu, tidak bisa bedakan satu-satunya sama satu kesatuan ini. Ini bukan Gini kita matematika. kembali aja, Bang Pastor, kita Sabar. kembali aja ke tulisan membuktikan Tuhan- Yohanes Tuhan- 1 Yohanes Tuhan yang 1:5 benar, nomor tidak. 7. Berapa yang Ada memberi kalau kita melihat kesaksian? dua utusan, mereka berdua Coba. berdiri dalam kutub yang berbeda. Bang Ken, Papa Ken, kita kembali aja ke tulisan 1 Yohanes 5 nomor 7. Berapa yang Nah, kita memberikan kembali ke konsep kesaksian? awal Tuhan yang benar. Coba. Iya, Anda di menggunakan sini yang metode apa kita untuk diskusikan. membuktikan bahwa ini Tuhan yang benar. Ken, dengar. Yang Anda diskusikan sekarang ini 1 Yohanes 5 nomor 7. Di situ yang memberi tidak kesaksian menggunakan berapa? metode sebagai untuk membuktikan yang benar. Saya ingin Di membuktikan situ, Tuhan yang benar. Anda di menggunakan situ metode yang apa? memberi kesaksian berapa? Yang memberi kesaksian di situ tertulis berapa? Coba Itu baca tidak. dengan baiklah. Ketiganya adalah Cermati Itu tadi dengan baik dulu. Pikirannya si Pastor Loading tadi. Tapi konsep yang ada. Enggak, ini yang topik tertulis, adalah ini yang Tuhan tertulis di benar. 1 Yohanes Saya mau tanya 5 nomor metode 7. apa untuk membuktikan Ken. yang Anda gunakan Papa untuk Ken. membuktikan itu adalah Tuhan yang benar. Papa Ken, Pastor Iya. Loading mengangkat ayat 1 Yohanes 5 nomor 7. Yang aku tanyakan berapa yang Adalah memberikan satu. kesaksian yang Yang tertulis di kesatuan. sini? Berapa yang memberi Saya kesaksian? tidak sepakat dan dia punya menggunakan ayat itu. Kita kembali ke topik Tuhan Oh, yang benar. jadi ayat ini ayat ini Kita dihapus kembali ke saja topik. begitu. Oke. Satu, Kita adalah kembali ke satu. Itu topik. tadi kan Anda baca di bawah dan Udah. ketiganya adalah satu. Ken, Anda baca di dengarkan ayat anak itu rimba. tadi. Ayat 7. Ken, Sebab ada 3 yang memberi kita kesaksian. kalau berbicara Dalam kurung siapkan Bapa, Anak, dan rem, Roh siapkan Kudus. lampu ya. Dan ketiganya adalah satu. Ken, ada rem nggak? Iya, ada rem nggak? Pakai rem dulu, pakai rem. Ya, Iya. oke, kita kembali ke awal. Oke. Kalau Islam Tuhannya Allah, ya. Ya, Allah is with it. Kalau Kristen Tuhannya siapa? Allah Bapa. Yahweh. Bapa, Allah Anak, dan Roh Bapa. Kudus. Allah Bapa ya, saya catat ya, saya ambil Bentar. pen. Tolong saya bilang
Metode apa? Enggak, saya diskusi begitu. Mana Tuhan yang benar? Apa? Sekarang Tuhannya itu kalau Islam ditanya, anak riba siapa Tuhanmu? Tuhan kami adalah Allah. Nah, sekarang saya tanya Pak Ken. Pak Ken, Tuhannya siapa? Yahweh, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yahweh, saya catat. Ya. Biar enak kita pelan-pelan, Yahweh. Yang disebut dengan Yesus ini siapa? Bagian dari Anak Allah. Anak Allah sama Yahweh sama enggak? Sama, ketiganya itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yahweh, enggak satu-satu aja biar kita enak. Yahweh sama dengan Allah. Iya. Oke, biar saya catat. Jadi kalau begitu Yesus ini anaknya Allah, ya? Iya, anaknya Bapa. Anaknya Allah, ya. Oke. Anaknya Bapa. tapi Bapak dengan Allah sama enggak? Bapak dengan Allah sama enggak? Sama. Sama, ya berarti Yesus anak Allah, ya. Betul. Allah Kristen itu roh. Pakai rem lah, Pak. Tadi kan Yahweh, Bapak, Allah sama. Nah, sekarang Saya masuk tanya ke Anda, Yesus. Metode Aduh, apa yang Anda menggunakan gimana untuk sih? membuktikan Tuhan yang benar? Udah lanjutlah, Bang. Saya capek kalau begini. Muntar, Iya. mandir, mundar. Masih Anda bisa mau nggak membuktikan dilanjut? dengan pikiran Anda, tapi saya mau mempertanyakan metode yang Oh, Anda begini gunakan ya. Ketika untuk kita membuktikan Tuhan yang benar yang mana? berdiskusi, tolong pakai rem, jangan bicara terus, ya. Kita Oke. diskusi, Lanjut, saya lanjut. tidak membawa pemikiran Islam. Begitu juga seharusnya Anda jangan bawa pemikiran Kristen. Ya, Kita berbicara berbasis dasar berdasarkan ilmu pengetahuan. ya. Makanya Ya. saya mempertanyakan metode yang Anda gunakan. Izin sebentar. Saya ambil alih sebentar, Ustaz Arab, sebentar. Bang, abang itu kan tadi sudah dibawa langsung ke materi. Anda bicara masalah keberadaan satu yang memberi persaksian. Coba sekarang abang buka tuh Matius 3 nomor 13 sampai nomor 17, Nah, Bang. sebelum kita masuk ke sana, kita kan ini kan pertanyaan nih, Tuhan yang benar. Nah, saya mau Oke, tanya, kan tadi metode- sudah dijelaskan metode apa dengan yang panjang Anda lebar gunakan dengan gamblang. membuktikan Tuhan Sebentar, yang abang benar? simak dulu, saya bicara sebentar. Oke. Izin menyimak, ya. Dan kalau bisa ibunya tidak perlu ikut bicara, Pak, ya kan? Iya, Tunjukkan sih. kalau Ya. saya elegan begitu, Pak, ya. Ya. Saya yakin Bapak itu orang yang cukup berpendidikan lah, oke? Ya, Oke, sekarang kalau kita berbicara dari sudut pandang Al-Quran, Tuhan itu Esa. Mana dalilnya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu jelas dalilnya. Katakanlah, Allah, dialah Allah yang Esa, Allah tempat bergantung, Dia tidak beranak dan diperanakkan. Lam yalid walam yakul lahu, dan tidak ada baginya yang setara. Ya, oke. Nah, sekarang artinya apa? Sifat Tuhan ini pertama dia tunggal, Esa, Ehad, Ahad. Ya, Esa. Tidak mungkin terbagi, satu saja. Makanya tadi pertanyaan kan, apakah satu kesatuan atau tunggal, satu atau satu kesatuan? Itu berbeda, ya. Nah, mari kita rujuk di dalam Bible abang itu sendiri. Pengajaran para nabi itu ada dalam kitab Musa, dalam kitab Ulangan 6 nomor 4. Sama Israel, dengarlah ya orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemudian pengajaran Yesus sendiri, Markus 12 nomor 29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Esa. Itu saya mirroring, ya. Kemudian dalam kitab Keluaran nomor 20, Keluaran 20 nomor 3, ya, Allah Israel itu mengatakan nih, Tuhannya Musa mengatakan, dengarlah hai orang Israel, aku adalah Allahmu yang telah mengeluarkan kalian dari negeri Mesir, jangan ada Allah lain di hadapanku. Oke, berarti ini kan apa ya, satu nafas. Pesannya adalah tauhid. Bapak otomatis dengan tegas menolak yang namanya Tuhan itu tiga, kan? Saya pahami itu. Bapak meyakini Tuhan itu satu. Nah, yang jadi masalah sekarang, di mana keterangannya bahwa Tuhan itu, kalau dalam Islam itu kan jelas Allah SWT Tuhan.
kemudian nabinya itu sendiri adalah utusannya. Tadi saya dengar Bapak sudah mengatakan bahwa yang namanya Yesua atau Yesus Kristus diutus oleh Bapak. Yang mengutus adalah Tuhan. Tatkala Anda ditanya apakah berarti Yesus itu bukan Tuhan, Bapak menolak. Kan begitu? Maka bukan Tuhan. saya akan coba Yesus bawa adalah Bapak Tuhan. itu ke dalam satu data. Sebentar, sedikit lagi. Di dalam Matius 3 nomor 16-17, saat pembaptisan itu ada 3 pribadi. Ya. Pertama, sesudah Yesus bangkit dari air terdengarlah, terbukalah langit, keluarlah roh Allah dalam bentuk wujud burung merpati. Kemudian terdengarlah suara Bapa dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. 2. Kemudian ada Yesus yang berada di dalam air. Pertanyaan saya, ini 3 pribadi, betul nggak Pak Kanren Maur? Ya, 3 pribadi, iya. 3 pribadi. Apakah mereka 1 atau 3? Iya, iya. Pribadinya berapa Pak? Allah itu roh, bukan pribadi manusia. Dengar Allah itu dulu, roh. saya tanya. Pertanyaan saya sederhana saja. 3-3-nya ini berbeda atau 1? Satu, loh di kitab Bersatu. Yohanes. Oke, sebentar. Dengan saya. Bapak jawab dulu. Sebentar Bang Bro, sebentar ya. Oke, saya tanya. Masing-masing pribadi ini apakah Allah dan Yesus ini setara atau tidak? Setara. Setara. Bapak bisa buktikan di mana kesetaraannya, Pak? Yohanes 1 ayat 1. Oke, saya minta Bapak buka dalam Yohanes 12 nomor 49 nomor 50. Kenapa harus dibawa ke sana? Oh iya, saya Ya, akan coba. pertunjukkan kepada Bapak bahwa Yesus itu tidak pernah setara dengan Bapak. Terbukti di dalam Yohanes 12 nomor 49 nomor 50. Ya, ya. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapak kepadaku. Saya bacakan Pak. Saya nggak pakai omon-omon Pak ya. Ya, Oke, saya bukan Bapak Yohanes 12 nomor 20. Bapak boleh buka Bibelnya Pak. Silakan, itu Ya, ibu ya. asistennya yang di sebelah boleh dibantu Bu. Silakan dibuka Yohanes 12 nomor 49 nomor 50. Ya, 49, izin 50. sebentar Ustadz Arun dan Oke. Pastor Loading. Yohanes 12 nomor 50. Tadi Bapak katakan Yesus dan Bapak itu adalah setara. Saya bantah itu dengan Bibel Bapak sendiri. Oke. Silakan. Yohanes Aku 12 bacakan. nomor 50 ya. 49 Aku nomor bacakan 50. Ustaz. Aku Ya, bacakan Ustaz atau gimana nih? Aku bantu Silakan, bacakan silakan. atau gimana? Silakan. Bang Ken, aku bantu bacakan ya. Yohanes Boleh. 12:49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa, yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Titik. Oke. Betul. 50 lanjut. Dan Nah, aku tahu ini- perintah Bapakku itu adalah hidup yang kekal. Lanjut. Silakan. Ya 50 ya, ntar aku 50. Sebentar, saya saja nih. Ya, Ya, saya ya. bacakan Pak ya, biar Bapak Ya. paham bahwa Yesus Oke, dan oke. Bapak itu tidak pernah setara, Pak. Kalau begitu Bapak nanti belajar lagi doktrin Tritunggal itu seperti apa, Sabar. ya. Ini orang Kita Katolik belum biasanya klaim lebih bahwa paham. tidak pernah setara. Saya bacakan dulu. Ya. Nomor 50. Aku tahu bahwa perintahnya itu hidup yang kekal. Karena itu apa yang aku katakan aku sampaikan ya sebagaimana difirmankan Bapa kepadaku. Yesus Ya, menerima betul. firman dari Bapaknya. Yesus Ya, betul. menerima perintah dari Bapaknya. Yesus meminta kepada Bapa untuk dipermuliakan. Yesus meminta kepada Bapa untuk diselamatkan. Ibrani 5 nomor 7. Dari Boleh saya mana tanggapi? dalil Bapak mengatakan Yesus dan Bapa adalah setara? Silakan. Oke. Dengan Boleh saya dalil. tanggapi ya? Silakan Oke. dengan dalil ya, bukan dengan Dalam omong-omong. diri Yesus ini ada 2 pribadi. Roh Allah dan pribadi manusia Yesus. Nah, apa yang disampaikan Yesus di sini dia terima dari Bapa. Apa yang disampaikan Bapa kepada dia. Jadi Dalilnya di mana, Pak? Ya. Dalilnya, saya minta dalilnya. Kan di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Firman Allah. bersama-sama Firman dengan Allah. itu adalah Allah.
Di mana di situ dikatakan Baca bahwasanya lanjut. dengar baik-baik, Saya baca dulu. dengar baik-baik. Saya baca dulu. Pasang telinga Bapak. Di mana di situ disebutkan bahwasanya Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Di mana? Mari, ya di Yohanes 1, saya baca sampai selesai. Baru. Tidak ada kata-kata nama Yesus di situ. Bentar. Ini Anda tidak bisa apa? Oh iya, karena Anda tidak dengan data, Pak. Ya, saya Anda baca, ya. membantah Yohanes 1 perkataan ayat 1. Yesus sendiri. Iya, Yohanes 1 ayat 1 Anda dengar. Pada Baca. mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke, di mana kata Yesusnya di situ? Di mana di situ tertulis kata Yesus? Biarkan saya baca dulu. Ibu, mohon maaf, Ibu diam dulu, Bu ya. Anda Ibu jangan cukup potong-potong mendengarkan dulu. saja. Ya, Anda jangan Silakan. potong. Ini ayat 2. Yohanes 1 Dia nomor pada 14. Dan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal bersama iya. kita. Mana di situ nama Yesus, Pak? Oh, ini kan Manusia itu merujuk kepada siapa, Pak? Saya tanya. Bapak manusia atau bukan? Anda jangan main. Anda jangan comot-comot ayat. Oh tidak, saya tidak pernah comot-comot ayat. Saya sudah tahu pikiran kalian. Loh, Di mana di dalam Yohanes 1 nomor 1 sampai Yohanes 1 nomor 18 ada nama Yesus? Silakan. Yang ada malah nama Yohanes. pada waktu Yesus disalib, ada suara yang keluar dari langit. Inilah anak yang kukasihi. Oh berarti Yesus dan Bapak bukan satu orang. Bang. Loh, Ini Yesus yang ngawur manusia. lagi. Masa pada waktu Yesus Yesus disalib yang manusia. dibaptis Bahwa Allah kali. itu roh. Jadi kapan Yesus menjadi Tuhan? Itu. Jawab Bapak dulu. kepada Yesus anak. itu kan manusia. Kapan dia jadi Tuhan? Iya, itu anak. Kapan dia jadi Tuhan? Silakan. ini Tuhan sepanjang masa. Loh, dia karena dari roh Allah. Firman yang Oke, jadi manusia. saya bawa. Bapak sekarang buka. Bapak nggak pakai ilmu. Saya pakai dalil ya, pakai data. Buka Yohanes 5 nomor 26. Sebab sebagaimana Bapak punya kehidupan dalam dirinya sendiri, maka begitu pun anak dikaruniakan hidup dalam dirinya sendiri. Mana Sabar. Bapak dan Yesus itu adalah satu pribadi, Pak. Sabar, kita punya topik ini Tuhan yang benar. Kita menentukan Tuhan mana. Iya, karena Anda dari tadi muter-muter. Anda bilang Anda coba menggiring di dalam saya dengan Anda, logika. Anda mengatakan Logika Tuhan Anda dengan itu logika. Esa. Faktanya ada Yesus, ada Roh Kudus. Iya, itu teologi Kristen. Mana dalilnya? Kita harus Anda tahu tidak? Yang namanya Tritunggal ini adalah buah pikiran daripada Tertullianus, Athanasius. Siapa Tertullianus? Tertullianus Itu pikiran itu Anda. adalah bapak Itu gereja, Anda. lahir 155 Masehi. Ya, Ini Injil dia oleh para berbahasa Muslim Latin, bukan murid Yesus. Dan dilanjutkan oleh Athanasius, kelahiran tahun 96 atau 298, meninggalnya tahun 390. Tuhan 380. Gua. Iya, saya pakai data. Anda tak pakai data, Pak. Iya. Mana dalilnya Anda Ngomong membantah tuduh dia perkataan Trianus yang saya? ngarang-ngarang Alkitab, saya juga bisa tuduh. Oh tidak, saya tidak mengarang-ngarang. Ini gua ira. Baca oleh Bapak Yohanes 5 nomor 26. Saya nggak mau ikut. Bapak Anda tadi itu. mengatakan Yesus dan Bapak adalah setara, Saya tidak terbukti dikasih Bapak kesempatan untuk dusta. menanggapi Anda. Yesus Anda dan bicara Bapak tidak pernah satu derajat. Loh, Doktrin Yesus Kristen yang mana manusia, yang iya, mengatakan satu derajat. bahwa Bapak dan Yesus itu Yesus sederajat? yang Jawab. manusia memang tidak pernah satu Jawab, derajat. di mana Tapi dalil ada roh Anda Allah. Bapak Dia dan hanya Yesus satu satu dari derajat? Jawab. Dia Silakan jawab. manusia itu yang memang tidak Di sederajat. mana Tapi roh dalilnya Allah, roh Allah yang Anda sederajat. tadi katakan Yesus dan Bapak sederajat? Anda kena di situ. Yesus menerima perintah. Yohanes 12, 48, 49, 50. Yesus Anda ini berdoa tidak kepada bermaksud Bapak. topik. Yohanes 17 nomor 1. Yohanes 17 nomor 5 nomor 6. Penafsiran Anda sendiri. Ibrani 5 nomor 7. Menjatuh. Tidak, Tuhan tidak, Anda saya yang tidak benar. pakai penafsiran. Kita sepakat Bapak dengan buka lagi. Yohanes Metode apa yang 17 kita nomor gunakan 1. dulu Silakan. untuk membuktikan Tuhan yang benar. Silahkan. Itu ada asisten Bapak. Buka. Bang Dian, biar saya baca. Kalau Yesus dan Bapa itu adalah setara, biar saya baca ya. Dengarkan ya. Nah, Yohanes 14 nomor 27. Dari 27 saya baca ya. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Oh, kepanjangannya. Ya, ini aja nama 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku, ya.
Sebab Bapa lebih besar Iya. daripada aku, itu kata Tidak, Yesus. untuk Yesus yang Tidak. manusia. Yesus yang Oh, manusia. itu saya tidak tahu lah, Tapi mau roh manusia yang lanjut ada Bang di ya. dalam Allah, Terserah Anda- mau manusia apa dia. Anda sudah baca dalam Izinkan kitab dengan 1 saya Yohanes. Ustaz. Dia ini memang Ayat 1. beleng-beleng. Yohanes 13 nomor 6. Bukan saya bicara Saya lagi, bacakan Anda baik. bicara terus dari Nomor tadi. 6 ya. 13 nomor 16. Abang dari tadi tuh ngomong-ngomong saja, nggak pernah pakai Tidak. data. Sesungguhnya Saya aku mau berkata pertanyakan, kepadamu, seorang hamba metode tidaklah lebih Anda tinggi daripada untuk tuannya, mencari Tuhan yang benar. ataupun seorang utusan daripada Anda orang yang penafsiran mengutusnya. pribadi Anda. Di mana Pak sejajarnya Yesus dan Bapa? Oke, Bapak bicara sesudah dia dibangkitkan. Sewaktu dia naik ke langit, ya, sewaktu dia naik ke langit, maka dia duduk di sebelah kanan Bapa. Mana dalilnya Anda mengatakan dia adalah sejajar? Bahkan dia meminta kepada Bapa, walaupun di surga dia meminta untuk menyediakan tempat. Sabar. Saya bertanya kepada Anda. Ada yang melihat bahwa Tuhan mengutus Muhammad? Coba Anda ini gimana sih? Saksi. Tidak. Ini kembali. Oke, saya jawab sekarang. Siapa saksi saat Yesus menerima perintah Bapa? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka percaya. Dan mereka percaya. Mereka tahu aku berasal darimu. Dan mereka Siapa tahu saksi bahwa bahwa aku Muhammad adalah adalah utusanmu. Apa yang- Mana saksinya? Siapa yang menyaksikan Mana bahwa Muhammad saksinya? adalah utusan Dan aku tahu perintahmu adalah hidup yang kekal. Siapa saksinya? Jawab. Siapa? Saksi bahwa Muhammad adalah utusan. Siapa Bang saksi Pastor. yang namanya Nabi, yang namanya Yesus menerima perintah dari Bapa? Gini Pak, ini nanti debat kusir. Anda cuma bawa. Saya Enggak, pikir Anda yang debat kusir. mempertanyakan metode yang kita Anda gunakan dulu. dipertanyakan Trinitas, Anda pergi kemana-mana. Tuhan yang benar ini. Anda tidak bisa diskusi, Pak. Anda menyerah Trinitas Bapak. Nggak bisa, Tidak, kayaknya saya nggak tidak bisa menyerang. nih Saya Ustaz. mempertanyakan Oke, kredibilitas Anda Kayaknya di nggak bawah bisa dulu. diskusi Silakan orang. Pak Brodo. yang Anda Iya. kembangkan ini. Anda Iya. turun, silakan Pak Brodo. Sebelum- Ya, silakan Anda turun dulu. Anda tidak mampu. Ya, Nggak bisa dia diskusi. nggak mampu Anda. Inilah di Doktrin awal Trinitas kohal ini itu dibuka. berbunyi begini: uno substantia tres personae. 3, satu hakikat 3 pribadi. Allah satu pribadi, Yesus satu pribadi, Roh Kudus satu pribadi. Ketiganya bukan satu sama lain. Itu doktrin Tritunggal. Allah Betul. bukan Bapa, ya. Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Roh. Itu doktrin Tritunggal. Makanya disebut dengan misteri iman. Betul pernyataan saya, Bro Admin? Anda Katolik? Betul? Bro Admin, silakan ditanggapi. Pak Ken, Anda Termute itu Bro Admin, termute itu. Dibuka Oke, mute-nya, Bang. sebaiknya Pak Ken Anda menyimak dulu ya. Saya tahu persis orang-orang Kristen ini ngaku Tritunggal tapi nggak ngerti dengan konsep Tritunggal. Sejak kapan Yesus dan Bapa itu adalah satu pribadi? Tidak pernah bisa itu. Tertolak dalil-dalil Izin. dengan banyaknya Yesus meminta kepada Bapa. Bahkan Izin, Ustaz, tatkala dia ya, aku naik masuk ke sedikit. sorga pun dia duduk di sebelah kanan Bapa. Tidak pernah menyatu. Kembali turun ke dunia sebagai anak manusia, datang kedua kali sebagai manusia, naik ke langit, terangkat, duduk di sebelah Bapa dalam rupa manusia. Enggak pernah Yesus itu menjadi yang namanya roh. Silakan Bang Bro Admin, lanjut. Saya kalau yang beleng-beleng Termute begitu itu, saya Bro tampol Admin, langsung termute dengan itu. data-data. Dibuka mute-nya. Silakan Bang Izin Bro Ustaz, Admin. inilah awal pembukaan komal kita. Aku sudah ngomong ke Pastor Lodik. Ini Kristen kalau terdesak, Pastor, dia selalu menanyakan siapa saksinya Nabi Muhammad menerima wahyu. Ini muncul akhirnya muncul ini. Ya kan? Silakan Bang Silakan, Loding lanjut Bro Admin, kembali Bro ya. Admin. Silakan Bang Loding. Ini Kang Bang Loding, Ken, silakan, Bang Anda Loding. nyimak dulu. Bang Loding, Nyimak monitor, ini penjelasan dari Bang Loding. Silakan Bang Loding. monitor Bang Loding. Siap, Silakan. Silakan. Saya mute dulu. Gimana nih, gimana?
Dia menanyakan saksinya waktu Rasulullah menerima wahyu. Seperti yang pertanyaan saya di awal Komal terbuka, bahwa kalau umat Kristen terdesak, senjata pamungkasnya siapa saksinya Nabi Muhammad menerima wahyu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bisma. Ya, Bunda Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saksi, kalau di dalam Al-Quran itu sebaik-baiknya saksi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebaik-baiknya saksi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bacakan. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. An-Nisa 79. Itu satu ayat ya. Kebijakan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu ya Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Wa kafa billahi syahida. Masih kurangkah bahwa kitab Al-Quran ini satu ayat? Kalau mereka mau tambah banyak di Al-Quran. Itu satu ayat saya kasih. Lanjut Bang Loding. Tanya aja dia saksinya sama siapa saksinya Maria ketemu malaikat Jibril, kan begitu. Itu pasti tidak ada, itu pasti mereka sudah langsung kejang-kejang biasanya kalau begitu. Jadi yang terutama Anda mesti tahu, karena Anda ini selalu didoktrin bahwa Tuhan itu harus kelihatan. Akhirnya ketika berbicara masalah hal yang goib, Anda butuh saksi. Padahal ketika berbicara hal yang goib itu tidak butuh saksi, yang butuh itu dalil, bukan saksi, Bang. Kalau Anda butuh saksi, Yohanes 5:37 siapa yang menjadi saksi? Bapa mengutus Yesus. Yohanes 17:8 Yesus menerima firman dari Bapa, siapa yang menjadi saksi? Itu Anda cari dari Kejadian sampai Kelaparan tidak akan dapat loh. Jadi kalau bertanya, boleh silakan bertanya. Bang Loding, saya tambah satu ayat lagi ya. Iya, silakan. Saya tambah satu ayat lagi, atau saya bacakan lagi ayatnya atau terjemahannya aja. Itu di surah Al-An'am ayat 19. Katakanlah ya Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah lah dia yang menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadamu agar dengan itu aku memberimu peringatan. Aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Ya, di sini penekanan ya. Katakan ya Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Ya, coba kita mikir, apakah kita lebih percaya kepada manusia sebagai makhluk daripada Tuhan Sang Pencipta sebagai saksi? Tentu kita sebagai umat Islam lebih percaya kepada Allah Azza wa Jalla sebagai saksi. Itu Al-An'am surat berapa itu ya? Surat ke-19. Tadi yang pertama An-Nisa nomor 7 ayat 79. Mungkin itu jawaban dua ayat. Terima kasih. Iya, yang saya herannya begini, ketika mereka bertanya siapa yang menjadi saksi Rasulullah menerima wahyu di Gua Hiro, dan kita Islam menjawab yaitu Allah, mereka tertawa. Tetapi mereka lupa perkataan Yesus, bahwa Yesus mengatakan Bapa menjadi saksi. Berarti sama, di Islam Allah menjadi saksi, di Kristen Allah Bapa menjadi saksi. Tapi mereka tertawa. Makanya betul kata host, mereka tertawa karena kebetulan mereka kan, karena tidak mau mempelajari. Begitu. Nah, silakan mungkin yang mau silakan. Bro admin monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Bisma, masya Allah. Mau dengar aja dulu, ada Pastor Loding kok di sini. Lanjut. Enggak apa-apa. Saya sapa, masya Allah.
Beruntung Komal saya ini ya didatangi guru-guru semua, Masya Allah. Silakan Kristen, kalau Anda mau diskusi seperti tadi, mohon maaf kalau saya gayanya beda ya. Kalau saya tuh tidak suka bertele-tele gitu loh. Pemikiran itu harus sistematis, runtut gitu loh, berbasis data gitu loh ya. Anda jangan khawatir kalau saya ngomong tegas keras begitu, bukan berarti saya membenci Anda. Fahami di dalam cara orang itu berbeda-beda gitu loh. Saya tidak akan menghina ad hominem. Silakan Bang Bro Admin menyimak atau tidak? Ini ada Pak Peri ini. Peri ini beleng-beleng nih. Selamat bergabung Pak Peri, pengikut jalan lurus. Masak dari kamar mandi Pak. Aduh, betul ini kata Bang Bisma nih. Oten kalau mau room lagi di kamar mandi lagi ngumpat. Coba siapkan tuh duduk macam saya nih, pakai kursi gitu loh. Siapkan ruang yang enak gitu loh, diskusi itu. Tuh, saya pakai kursi nih, penuh peralatan nih, bukan nyombongin ya. Tuh, sorry. Pastor Loading tuh lihat tuh, dia punya bengkel repair tuh. Nih, ini ada Quran, ada Sirah Nabawiyah, Bibelnya mana? Nih ada Bibel, tuh. Peralatan semuanya ada. Tuh, soundcardnya juga ada 2 tuh. Iya, jadi kita enak diskusi itu pakai data gitu loh. Betul nggak, Pastor Loading? Jadi ya betul. Iya dong. Tunjukkan kita, wih, ini agama ini, gitu loh. Nih, saya punya Bible ini, bagaimana caranya? Ini kan amanat agung. Beritakanlah ini nih ke seluruh bangsa nih. Nih, gimana mau baptis kalau begitu naik orang ke orang? Makhluk, ke seluruh makhluk, termasuk kelelawar. Markus 16:15 ya. Dulu kita cari koin aja. Pastor Loading, saya tanya nih sama antum, kira-kira dibajak kalau seandainya yang membayar gaji kita nih gopek sehari, rugi nggak kita? Duduk begadang. Rugilah. Rugi nih. Bagaimana dibilang kita cari koin? Pendapatan 150, pengeluaran 300, minus. Saya ini beli HP 3, tablet baru beli kemarin tuh. Baru beli cash. Saya punya soundcard udah 3 nih. Ini saya cari nanti teman-teman yang butuh DM saya nih. Apa Bang Raja atau Pocong Galau. Saya kasih ini satu lagi nih soundcard. Oh izin, yang butuh soundcard izin, DM Ustaz. saya. Kalau aku bukan soundcard yang aku butuhkan ini kabel OTG, bener ini saya serius. Kabel OTG Iya. untuk V8. Nanti coba saya tanya-tanya. Aku cari di DM aku Bang Aku Sari. cari di kota aku di Kendari itu nggak ketemu kabel OTG V8 yang tipe mikro. Soundcardnya sudah ada. Oh siap. Jadi gitu, Pak Peri sudah menyimak belum Pak Peri? Di bawah nak. Oh itu tuh ambil tuh. Tuh. Jadi jangan dikira kami cari duit dari sini ya. Sebaik-baik pembalas kami itu adalah Allah. Saya nih, mohon maaf Pastor Roding. Saya punya penyakit, kalau malam nggak bisa tidur larut. Tapi kemarin ditabrak juga, kelayangan pas pagi tapi semangat lagi. Kenapa? Wih, saya bukan minta bayaran dari kalian, dari Allah. Lanjut, pengikut jalan lurus. Ada yang mau anda tanggapi? Tuhan yang mana? Ini ada dengan Pastor Loading. Silakan. Saya mute. 10 menit lagi ya. 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Aduh. Bro admin menanggapi silakan. Masih mute juga. Kalau Pace di mana Pace? Lagi apa dia Pace nih? Pace Ken. Kak Nita, Masya Allah. Izin sebentar. Assalamualaikum Bunda Nita. Masya Allah. Terima kasih sudah bergabung. Lanjut Pastor Loading. Ken. Iya, saya tetap Ken. Bagaimana tadi?
Gini, metode pembahasan bagaimana? di grup ini Coba aneh. begini Ken. Iya, kau pelan-pelan saja. Pelan-pelan kita diskusi dua arah. Iya, saya Apapun bicara yang kau pelan-pelan jawab, ini. nah begini. Apapun yang kau jawab, kami pasti terima. Ya, Ya, begitu. Ketika kamu bertanya tentang Islam, misalnya tadi kamu mempermasalahkan ketika kami kan ada kata kami di dalam Al-Quran kan? Jadi kata kami itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Allah melibatkan, contohnya begini. Di dalam Quran surah At-Taubah, ya sabar. Di dalam, ya sabar bentar dulu. Bentar, ada juga ini saya jelaskan nih. Ya, di dalam Quran surah At-Taubah kalau tidak salah 136 ya, ayat 136 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Wamur ahlaka bisolati wastobir alaiha lanas'aluka rizqon nahnu narjukuka wal akhibatul littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Sesungguhnya kami tidak meminta rizki kepada kalian, tetapi kamilah yang memberi rizki kepada kalian, dan akibat baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah ketika Allah mengatakan kami yang memberi rizki berarti ada banyak Allah di situ? Tidak, Allah itu cuma satu. Kenapa Allah mempergunakan kata kami? Karena pertama Allah menunjukkan kekuasaannya, yang kedua Allah melibatkan para malaikatnya. Contohnya seperti ini. Ketika ada musibah dan Bapak Presiden mengatakan kami telah memberikan sumbangan di Papua, apakah Pak Presiden itu banyak atau satu? Kenapa? Dia bilang saya menyampaikan bantuan, kenapa harus pakai kami? Kan dia sendiri bantuan presiden. Ketika Pak Presiden mengatakan kami telah memberikan bantuan kepada kota Papua, apakah Pak Presiden banyak atau cuma satu? Sabar, saya belum pernah mendengar presiden menggunakan kata kami untuk memberikan bantuan. Oh, belum pernah. Kami ini menunjukkan jamak. Dia bukan satu loh. Coba kita logika berpikir saja, kata kami itu menggunakan bukan saya, bukan. Itu kami itu menunjukkan jumlah lebih dari satu. Jadi logika Anda membawa putar-putar untuk menjelaskan bahwa menggunakan kuasanya, menggunakan para malaikat, itu enggak ada loh dalil-dalilnya seperti itu. Oke, baik. Asyura. Sabar. Amin. Nih, saya tunjukkan ya. Bentar. Ini saya pakai data di sinilah. Bentar. Sabar, ini lalut nih. Lawan Adis boleh. Fatihah ayat 132, sabar bentar. Nih, saya pakai inilah. Ini kayaknya kita butuh bantuan Google lagi kalau sama Pace ini. Nih contohnya ini saya kasih ini. Yang tadi saya baca mana tadi? Oh, kok kenapa dia apa ya? Nah ini saya buka inilah. Kok bisa baca sini? Kurang jelas. Di dalam Al-Quran kata kami yang digunakan Allah, nah ini domir nahu bukan berarti jumlah Tuhan yang lebih dari satu, ya, bukan berarti jumlah Tuhan lebih dari satu, melainkan merupakan bentuk pengagungan dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya di sini.
Nah, ini tadi yang saya bacakan di sini. Nih. Perintahkanlah keluarga melaksanakan sholat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengajarkannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Jadi kata kami di sini bukan berarti Allah itu banyak, bukan. Tetapi maksud daripada kata kami itu, ya ini tadi, mana ya? Ya, itu kan interpretasi dari Google. Coba ada pendapat ulama muslim yang kredibel lah, yang bisa berpendapat. Kalau cuma Google, aduh. Oke, baik, beginilah. Ketika kamu jadi maksud pemahaman kamu kata kami itu bagaimana coba? Maksud kamu kata kami itu bagaimana? Jamak, dia bukan tunggal. Artinya saya tidak bisa mengatakan kepada istri saya, kami atas nama pemerintah ini menyampaikan bantuan, tidak bisa. Aku, presiden pasti mengatakan aku atau saya menyampaikan bantuan karena presiden. Nah ini itu saya bilang Islam menyerang Tritunggal Kristen, tapi izin sedikit ya, Pastor, sebentar. Bapak ini nggak pernah bergaul di lingkungan birokrat begitu ya, Bapak? Saya ini mohon maaf, sebentar Bang Ken, sebentar. Saya ini terbiasa masuk ke lingkungan birokrat loh Pak. Masuk ke DPR, masuk ke instansi pemerintah. Adalah jamaah. Sebentar Pak Ken, jangan potong dulu saya. Anda simak baik-baik. Anda kalau memang miskin di dalam pengalaman bernegara, itu jangan dibanggakan Pak. Ya. Bapak harus belajar masuk ke dalam lingkungan birokrasi, ke lingkungan misalnya DPR gitu ya, polisi, instansi resmi, baru Bapak memahami penggunaan kata kami itu jamak. Kenapa? Itu bentuk pengagungan, satu. Kedua, itu bentuk tadi kalau namanya di dalam Al-Quran itu melibatkan. Diam dulu Pak, sabar. Bapak ini sempit di dalam experience, Bapak menyalahkan orang. Coba Bapak tinggal di mana? Saya tanya Bapak, kalau Bapak miskin pengalaman leadership, ya saya tidak salahkan, iya kan? Coba Bapak bergaul ke lingkungan birokrat begitu. Silakan lanjut Pastor Lodi. Kepala dinas 20 tahun. Kau kepala dinas 20 tahun, tapi kenapa sekarang kau kepala batu? Kepala ini Pastor Lodi. Ini Pastor Lodi ini. Kita kasih dia edukasi, enggak apa-apa. Jawab singkat. Ustaz mungkin Pastor Lodin jawab singkat. Oke, gini, siapa tadi yang bertanya itu, kepala dinas itu? Oh, pengikut ya, begini. Kata kami itu, dia itu di dalam kaidah bahasa Arab, tadi udah dibacakan Bang Loding, itu disebut namanya ta'zim atau disebut dengan istilah lil mu'assam nafsah. Apa maksudnya itu? Itu artinya dia menunjukkan kebesarannya, Allah menunjukkan keagungannya, bahwa dia memiliki kekuatan, dia mempunyai malaikat, dia mempunyai mengutus rasulnya, dia berkuasa memerintahkan malaikat. Nah disitulah kata kami, dia mengagungkan dirinya, ya, mengagungkan dirinya. Itulah yang disebut dengan bahasa Arab, kaidah Arab itu lil muazzam nafsah atau li ta'zim, kalimat penghormatan. Inna nahnu, sesungguhnya kami. Nah, jadi seperti tadi dikasih Bang Loding tadi presiden, nggak usah presiden lah, mungkin nggak pernah melihat presiden ya. Di situ camatlah, kami akan memberikan bantuan pupuk kepada para petani. Apakah kami ini camat ini yang berbicara ini banyak? Tentu tidak. Tetapi camat ini menunjukkan bahwa dirinya camat, bahwa dia nanti akan memerintahkan anggotanya, kadisnya, kudisnya, itulah maknanya, ya. Jadi kalau Bapak belum jelas juga, saya tidak tahu. Mungkin benar yang dibilang Bang kepala dinas berubah jadi kepala batu, ya. Ada pilihan kata tunggal. Kenapa tidak menggunakan kata tunggal? Yang tunggal. Itu kalau begitu Bapak aja jadi Tuhan. Kenapa itu kamu aja jadi Tuhan, ya? Karena kamu mau mengatur Tuhan. Interpretasi Anda kau dengar. sendiri.
Kau dengarkan, sudah numpang jangan kentut lah kau. Dengarkan bagus-bagus. Ya. Jangan tanya kenapa. Nanti kau dicabut Allah nyawamu. Malaikat aja bertanya kepada Tuhan, kenapa? Langsung dijawab oleh Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jangan mau tahu semua urusan Allah. Jangan tanya kenapa, kenapa ya. Kalau kamu mau tahu semua urusan Tuhan, maka kaulah jadi Tuhan. Sekarang kita berbicara kaidah bahasa, ya. Apakah kau, kenapa Camat? Saya akan membantu kalian semua dengan pupuk. Kenapa tidak berkata seperti itu? Ya. Jadi, kalau kau memang cerdas, coba kata kami itu apa? Kata kami itu kata pertama jamak. Pertama jamak apa itu? Kalau kau pintar bahasa. Itu disebut dengan kata pertama jamak. Pertama jamak apa itu namanya? Iya, kami itu kata menunjukkan kamu jamak. Katanya tadi itu kata pertama jamak. Itu pertama jamak apa istilahnya? Kalau kamu jago bahasa. Pertama jamak, artinya kata kami itu menunjukkan itu kamu jamak. oon, lanjutkanlah. Ini oon. Ada kata kita, kata kita juga kata pertama jamak. Kami juga kata pertama jamak. Apa yang membedakan keduanya? Coba. Kenapa? Kalau kamu orang cerdas. Kata kami. Udah kamu sudah numpang kentut lagi kau nggak bisa menjawab. Lanjut Bang Loding. Coba Ken, saya beginilah Ken. Semoga kau paham. Kau punya Bibel situ toh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba kau buka Matius 12:15. Coba kau baca dulu. Saya pengen terangkan sama kamu di situ. Mungkin dengan counter ke sini kau bisa paham. Matius 12:15. Coba kau buka. Matius berapa? Matius 12:15. Kau buka di aplikasi HP atau di buku itu? Di HP. Biar cepat. Oh, di HP. Matius 12, ya Matius 12:15. Matius 12 ayat 15. Bunyinya begini. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari Coba sana. kau baca perikopnya dulu. Apa? Sabar. Perikopnya apa bunyi? Tuhan. Ya, bunyi perikopnya apa? Yesus hamba Tuhan. Bukan Tuhan dia. Dia Tuhan atau hamba sih? Dia Tuhan. Itu di situ apa bunyinya di Bibel? Yesus hamba Tuhan, iya. Saja. Dia hamba Tuhan. Berarti siapa yang Tuhan? Yesus Tuhan. Roh yang ada dalam Yesus adalah roh Tuhan. Loading hamba Tuhan. Siapa Tuhan loading? Allah. Nah, oke, ini saya tampil. Yesus hamba Tuhan. Berarti siapa yang Tuhan itu? Maaf, yang judul Yesus hamba Tuhan ini bukan bahasa dari Alkitab. Ini diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia judul-judulnya. Iya. Berarti itu salah. Ayatnya yang Anda pakai. Ayatnya mana? Iya, sabar begini. Ini salah ini. Iya. Yesus hamba Tuhan. Bukan ayat Alkitab. Judul itu bukan salah ayat Alkitab. Ayatnya ayat 15. Yesus memang hamba. Yesus yang manusia itu hamba Tuhan. Tapi roh. Kalau yang Tuhan ini Yesus juga. Iya, roh yang ada dalam Yesus roh Tuhan. Roh Allah. Berarti di sini Yesus juga hamba, Yesus juga Tuhan. Berarti Yesus hamba Tuhan Yesus. Iya. Yesus yang manusia itu hamba, Yesus yang roh itu adalah Tuhan. Tuhan. Berarti Yesus hamba Tuhan Yesus. Dan pribadi Allah. Iya, Tuhan Yesus. Iya. Berarti Yesuslah hamba, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Nabi, Yesuslah Raja. Berarti Yesus semua. Benar. Yesus anak Allah, Yesus. Kau suruh Yesus tinggal di dunia sudah semua, kita tidak usah tinggal. Kalau dia ambil semua. Bagaimana Yesus semua? Maksudnya Anda mau jadi Tuhan? Di sini kan begini, Yesus hamba Tuhan. Misalnya loading hamba Tuhan, siapa Tuhannya loading? Allah. Nah ini, Yesus hamba Tuhan, siapa Tuhan Yesus? Anda salah. Tuhan itu roh, bukan zat. Ini. Kalau Islam Tuhan saya itu tidak tanya zat. Tuhan itu roh. Saya tidak tanya Tuhan itu roh atau jahat. Yang saya tanyakan ini. Kau perhatikan ini. Yesus hamba Tuhan. Hamba ini untuk siapa? Tuhan ini untuk siapa? Hamba itu untuk manusia Yesus. Tuhan itu adalah untuk roh Allah yang ada dalam Yesus. Berarti Yesus hamba Tuhan Yesus. Bukan, Yesus adalah hamba Tuhan. Yesus yang manusia itu hamba Tuhan.
Kalau berarti yang di sini Yesus berdoa kepada siapa nih? Ini yang saya bingung nih. Nah sini ajakan juru selamat nih. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Tuhan ini merujuk kepada Bapa atau merujuk kepada Yesus atau kepada dua-duanya? Oke, Tuhan kepada Bapa. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus anak. Berarti bukan Tuhan ini. Tuhan. Roh ada. Berarti ada dua Tuhan. Bukan. Anda sudah baca tadi di kitab 1 Yohanes, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Di bagian akhirnya dikatakan itu satu. Oke, berarti Yesus ini Tuhan. Berarti di sini Tuhan. Tuhan bersyukur kepada Tuhan Bapa. Ya, anak kepada Bapa. Tuhan Yesus bersyukur kepada Tuhan Bapa, begitu? Bukan. Anak kepada Bapa. Oke, anak ini Tuhan atau bukan? Tuhan, Roh Allah. Tuhan, Roh Allah Bapa. Oke. Bapa ini Tuhan atau bukan? Karena ini sudah dijelaskan. Allah itu roh. Dia bermanifestasi dalam tiga begini Pak C. Saya tidak tanya Allah itu roh. Di sini kan bunyinya begini. Kau baca baik-baik nih. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Yesus Tuhan nih. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti di sini Tuhan Yesus bersyukur kepada Tuhan Bapa. Begitu? Bukan. Apa? Pribadi Bapa. Berarti hapus anak ini. Kepada Bapa. Anak kepada Bapa itu yang apa? Quran memakai konsep kami karena memang Tuhan itu jamaah. Bagaimana kau? Bukan, makanya itu kalian menantang Bibel kalian sendiri. Makanya kalian ini jangankan masuk surga, masuk akal pun tidak. Sekarang saya tanya lagi. Tadi belum dijawab itu. Pelajarilah kau punya Bibel dulu itu. Kau pelajari baik-baik Bibel itu. Bibel saja tak ruang begitu kau mau tanya Al-Quran. Utusan oleh Allah. Siapa saksinya? Cari saja saksi. Udah gini aja lah Bang Loding. Gini aja ya. Kalau urusan Tuhan sudah 2000 tahun lebih di Kristen sendiri masih bermasalah. Gini aja Bang Ken, selesai dulu masalah Tuhan. Terserah kaulah mau Yesus Tuhan mau apa nggak apa-apa lah ya. Sekarang begini aja. Kamu ini penyembah Yesus atau penyembah apa? Maksudnya pengikut Yesus. Itu aja dulu. Karena capek masalah Tuhan nggak beres-beres. Kamu penyembah Yesus atau pengikut Yesus? Pengikut Yesus yang disebut Kristen. Oke, nggak masalah. Apa yang kamu ikuti dari Yesus? Apakah kamu mengikuti semua yang diajarkan Yesus? Iya, pengajarannya. Yesus ajarkan semua. Apa yang diajarkan Yesus? Coba sebutkan dulu. Izin Bang Loding ya, izin semua ya. Bisa baca di izin Bang Matius. Khotbahnya di buku. Nggak, saya nggak mau main kitab dulu. Apa yang kau ikuti yang diajarkan Yesus? Coba. Ya, 2 perintah. Pertama, kasihlah. Apa perintahnya? Apa perintah Yesus? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Bagaimana cara mengasihinya diajarkan Yesus? Dan kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, bagaimana caramu mengasihi Allah Bapa dan mengasihi sesama manusia? Coba. Ya, contohnya seperti beribadah, datang beribadah di gereja itu mengasihi Bapa, mau bersekutu dengan Bapa. Apakah Yesus mengajarkan beribadah di gereja? Yesus kan pada zaman sinagoga, dia dilatih. Apakah saya tidak zaman? Mau zaman apa? Apakah Yesus pernah mengajarkan beribadah di gereja? Sabar, Anda belum jawab saya. Siapa saksi yang yang melihat bahwa Allah memberi? Ayo dijawab. Perintahnya kepada Muhammad. Coba. Dijawab. Apa itu? Ayo dijawab. Saya sudah menyebutkan tadi. Nah, kalau dijawab banyak sekali. Apakah Yesus mengajarimu beribadah di gereja? Coba jawab. Tidak. Yesus tidak mengajari seperti itu. Yesus mengajari untuk berdoa. Dah kan? Dah selesai Bang Loding, lanjut. Ini pertanyaan saya belum dijawab. Pertanyaan saya belum dijawab oleh Muslim. Siapa saksi yang melihat bahwa Muhammad diutus oleh Allah? Ini Anda yang sumbu pendek ya, atau Allah kami saksinya. yang kurang Allah saksinya. Udah selesai. Kurang sabar begitu ya? Pak, coba Anda jawab dulu lah. Enggak. Paksa saya Tadi saya sudah mirroring ya sama Bapak. Yesus itu menerima perintah dari Bapak hidup yang kekal itu. Siapa saksinya, Pak? Siapa saksi Yesus
menerima Jadi perintah baptis, hidup kekal di ada dalam suara keluar dari Yohanes langit 12. yang mengatakan bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apa? Itu banyak saksinya. Izin saya masuk, host. Masuk Teman-teman silakan. saudaraku semua, oke. Lanjut. Inilah pertanyaan manusia bodoh. Ya maaf ya, ini pertanyaan manusia bodoh. Makanya syarat menjadi Kristen itu, Saya juga bisa syarat menjadi Kristen. Ya sebentar Pak, sebentar. Karena syarat menjadi Kristen itu harus tolol seumur hidup. Kenapa demikian? Anda bertanya, siapa saksinya Rasulullah itu menerima wahyu, menerima firman dari Allah? Kalau banyak saksinya, Rasulullah tidak sebegitu sulit dia menyebarkan agama Islam. Yesus aja tidak punya saksi, hanya Tuhanlah yang menjadi saksinya. Yohanes 5 nomor 37. Kalau banyak saksinya, yang banyak menyaksikan Yesus berinteraksi dengan Tuhannya langsung, maka niscaya Yesus itu tidak akan dibun-bun. Yerusalem itu sekarang menjadi Kristen. Kalau memang betul Yesus itu dilihat oleh banyak orang. Ini pertanyaan nggak masuk akal. Pertanyaan manusia bodoh. Maaf, Bapak sudah tua, Pak. Saya rasa umur Bapak lebih tua daripada saya, tapi pola pikir Bapak masih seperti ini, seperti anak kecil, bahkan tidak tahu ilmu sama sekali, seperti anak yang baru dilahirkan. Anda itu memang luar biasa kebodohannya. Sekali lagi saya tegaskan, kalau Anda menuntut banyak saksinya ketika Rasulullah menerima wahyu, tentu Rasulullah itu tidak akan kesulitan menyebarkan agama Islam, karena semua saksi melihat menyebarkan segala kebenaran kepada manusia-manusia di zaman itu. Begitu juga para nabi yang lain, Musa, Daud, Sulaiman atau Salomo, termasuk juga Yesus. Ini gimana sih pemikiran orang Kristen seperti ini? Suka kali bertanya saksi. Yesus saja mengatakan kesaksian Yohanes itu tidaklah penting. Yohanes 5 nomor 31. Bahkan Yesus mengatakan kesaksian Bapa lah yang lebih penting. Yohanes 5 nomor 37. Cukuplah Kristen, jangan bertanya-tanya seperti itu. Yang bertanya agak sedikit apalah, maju apa agak sedikit keren pertanyaannya. Ini kayak pertanyaan anak kecil loh. Maaf kalau saya salah, silakan yang lain teman-teman. Sebenarnya Bang Ken, sudah saya ulang dari tadi. Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Ini menandakan seperti kata Bang Erik tadi, sekiranya para nabi itu ya ada saksi banyak orang dia menerima wahyu, itu bukan wahyu lagi. Kata wahyu itu dari bahasa Arab, artinya secara cepat dan tersembunyi itu. Nah Yesus sendiri waktu dia menerima perintah itu nggak ada. Mana saksinya? Nggak ada. Kalau Anda bacakan di situ tadi di dalam kisah yang namanya peristiwa pembaptisan di Sungai Yordan itu kan bukan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu bicara tentang itu saja. Nah sekarang mana saksinya? Orang menerima, Yesus menerima perintah Bapa. Kalau Bapak bicara begitu, sudah pernah terjadi dengan Rasulullah. Rasulullah itu pernah menerima wahyu hadis tentang rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, tentang tanda-tanda hari kiamat. Itu ada dalam hadis Arba'in Nawawi. Ya, datang seorang laki-laki, kami sedang duduk di sekeliling Rasulullah. Datanglah seorang laki-laki, dia berpakaian putih bersih, tidak nampak bekas perjalanan jauh, duduk di depan Nabi, menyerupai seorang manusia yang tampan. Apa dia katakan? Ya Muhammad, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan, mata sa'ah. Jadi apa yang Anda katakan itu sebetulnya menurut iman Kristen sekalipun adalah kebodohan. Kenapa? Yesus katakan Yohanes 5:31, kalau aku bersaksi tentang diriku maka kesaksianku tidak benar. Yang benar itu persaksian Bapa yang mengutus Yesus. Dan Bapak harus tahu ya, konsep daripada semua agama, ada kitab suci, ada utusan. Kenapa begitu? Seandainya Tuhan itu terlihat, ya, seandainya Tuhan itu terlihat, maka nggak perlu lagi itu kitab suci, Pak. Nggak perlu lagi namanya Tuhan mengangkat nabi, cukup dia ngomong sama hamba. Itu logis, Pak. Ya, tadi sebetulnya seperti yang disampaikan Bang Erik, para nabi itu semua ditolak. Nabi Muhammad itu berdakwah di Mekah 13 tahun itu dihina, diperangi. Yesus pun kan dimusuhi, Bapak tahu itu sendiri kan?
difitnahkan Yesus, terbukti nanti di Pontius Pilatus, di mahkamah pengadilan dia tidak terbukti bersalah. Kenapa? Kenapa Yesus dibekali dengan mukjizat-mukjizat? Itu yang perlu kalian pikirkan gitu loh. Ya, Bang Ken, saya rasa cukuplah dengan Anda lah. Nggak ada faedahnya karena Anda ini diajak berpikir kritis, Anda nggak mau dibawa ke dalam data, Anda mengelak, ya. Ini ada tadi siapa nih? Kau minta naik, tapi agamanya nggak jelas ini. Siapa nih? Mohon maaf. Izin host, saya Agus dari Bali. Anda Muslim, Kristen, Pak? Saya Hindu, host. Saya Hindu. Oke, apa yang mau disampaikan, Pak? Ya, saya sih sebenarnya ingin. Mana tahu beliau mau belajar. Oh iya, silakan. Izin ya. Monggo, silakan. Ini saya tertarik dengan temanya host ini, Tuhan yang benar, begitu ya. Silakan. Ya, tapi di sini saya tidak mau berdebat tentang Tuhan. Saya hanya tertarik dengan judulnya Tuhan yang benar. Saya juga ingin menyampaikan sesuai dengan pemahaman saya di Hindu, begitu. Kalau menurut saya itu Tuhan itu menurut saya ya di keyakinan Kristen, baik itu di keyakinan Muslim, Buddha, Hindu dan lainnya itu, menurut saya Tuhannya itu benar. Begitu saya rasa Tuhannya itu esa, satu. Cuma mungkin sebutannya saja yang berbeda-beda setiap agamanya itu sendiri. Begitu menurut saya, host. Tapi di sini saya tidak mau berdebat tentang Tuhan, karena menurut saya Tuhan itu tidak bisa diwujudkan dalam pikiran, itu tidak bisa, karena Tuhan itu sudah. Udah bang, udah cukup bang. Maha Agung. Udah paham bang, udah cukup bang. Terima kasih pendapatnya. Oke, terima kasih. Salam toleransi ya, host. Di sini saya tidak mau berdebat dan panjang lebar begitu. Oke, salam kenal semuanya. Yang di atas sudah berbagi. Terima kasih. Saya dikit saja ya. Pertama begini, Bang. Kalau Tuhan itu, seandainya Tuhan itu tidak menurunkan utusan dan kitab suci, maka boleh Anda katakan seperti itu ya. Tapi Tuhan semesta alam itu memberikan bekal kepada setiap hambanya. Sebentar, saya tanya dulu Pak. Pak Nyoman atau siapa namanya Pak? Izin Pak. Saya Agus. Orang Bali asli? Beli? Nyoman? Ya, saya atau? Asli Bali saya. Oke, saya panggil Beli saja ya. Boleh. Saya tanya, menurut Beli, Tuhan itu di seluruh dunia ini mesti satu atau berapa? Menurut saya itu satu. Tuhan itu satu atau banyak? Satu. Oke, berarti Tuhan tidak mungkin banyak ya? Oke. Tidak mungkin. Nah sekarang kita semua kan terbatas nih ya, physically. Saya punya jangkauan penglihatan paling jauh mungkin 500 meter. Itu pun mungkin lihat semut udah nggak lihat lagi ya. Betul. Oke, saya punya pendengaran maksimal mungkin jarak radius 200 meter sudah hilang. Betul? Ya. Physically saya mampu berjalan kaki cuman berapa? Artinya saya terbatas. Makanya Tuhan itu karena dia tahu ini hambanya terbatas, pikirannya terbatas, dia menurunkan petunjuk, menurunkan para nabi yang membawa kitab suci. Setuju? Setuju sekali. Nah, oke. Apa isi kitab suci, Pak? Isi kitab suci menurut saya sih sebuah tuntunan. Bagus. Pendek-pendek saja, Pak. Di dalam kitab suci itu adalah pertama memperkenalkan Tuhannya siapa. Ya, betul. Kita dari mana, sedang apa, mau kemana. Bukan begitu ya? Iya. Pengajaran cara kehidupan, setuju? Setuju. Nah sekarang ini Bible saya pegang, ini Al-Quran saya pegang. Kalau saya membaca Al-Quran, membaca Bible contoh, di dalam Al-Quran tertulis begini, Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah dialah Allah yang esa. Ya, Allah tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka
prosesor dalam otak saya, akal yang diberikan oleh Tuhan tadi, mencerna nih. Sama seperti begini, Pak Bli, air itu kalau direbus panas atau tidak? Ya tentu panas. Pengalaman empiris panas, iya kan? Tiba-tiba ada satu orang mengatakan, air ini dingin, iya kan? Maka memori di dalam otak kita memproses itu air panas, iya kan? 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lalu ada orang yang mengatakan 1 tambah 1 jadi 3. Rasionalitas Anda menerima atau tidak? Ya tidak. Saya jawab tidak begitu. Nah, Tuhan menitipkan kepada kita yang namanya akal. Ini kitab suci ini ya diberikan Tuhan kepada kita. Bagaimana cara kita mengolahnya? Akal. Potensi kecerdasan yang diberikan Tuhan itu sama, Pak. Setuju? Nah, Pak Ken, Anda di mute dulu, Pak Ken. Anda sudah saya mute tapi tetap aja di mute dulu, Pak Ken. Nah, jadi saya rasa itu disudahi, Pak. Kalau Anda membuat satu sinkretisme itu tidak layak, Pak. Tinggal begini nih. Saya sarankan kepada Bapak, cari Tuhan yang benar itu. Pak Ken, Anda dibawa dulu kalau begitu, Anda dari tadi berisik. Ya. Kita sudah diberikan Tuhan. Tidak mungkin bumi ini yang sedemikian khusus. Saya tanya sama Bapak, menurut pengetahuan sains modern, ilmu antariksa sekalipun, apakah ada fakta bahwa ada dunia atau bumi lain yang menyediakan kehidupan buat manusia? Ada atau tidak? Saya rasa sih tidak. Tidak. Oke, saya lanjutkan berikutnya. Oksigen itu hanya ada di bumi, iya kan? Bapak punya istri, sudah pasti saya yakin pasti Bapak sudah punya istri. Siapa yang mempertemukan Bapak dengan istri Bapak itu? Secara pasti Bapak nggak punya rencana kan? Saya pastikan Bapak tuh dari kecil nggak punya rencana punya istri ibu di rumah. Ini menunjukkan ada keberadaan yang mengatur segala sesuatu. Setuju, Pak? Ya begini, mohon maaf dulu host ini. Enggak, ini saya mau menerangkan kepada Bapak. Jangan berpikir ambigu, Pak. Kita ini mau berpikir cerdas, termasuk kepada rekan yang Kristen. Anda diberkahi pikiran, baca kitab suci Anda, renungkan baik-baik. Apakah ini Tuhan yang benar? Apakah ini Tuhan yang benar? Kenapa? Saya pastikan kita semua sama, Pak. Umur kita nggak jauh-jauh beda. Bapak nggak akan lebih dari 150 tahun. Saya pun begitu. Ya, kita semua akan kembali. Dulu kita ini lahir nggak bisa apa-apa. Ya betul ya? Betul. Nah, kalau kita tidak memfungsikan akal dan pikiran kita untuk mencari Tuhan yang benar, saya pastikan kita akan menyesal selama-lamanya. Maka Anda jangan berlindung dari balik enggak mau berdiskusi. Gunakan akal dan pikiran kita untuk mencari tahu kebenaran. Ini Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad bersedia diuji. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Silakan diuji. Mari kita sama-sama dudukkan ini dalam tataran diskusi. Mana yang rasionalitas nyambung? Contoh, tadi Bapak sudah menyimak bagaimana Tuhan di dalam kekristenan ini ribet sekali menggambarkan Trinitas. Bapak ada Tuhan Allah, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh. Ribet. Menjelaskannya pun muter-muter. Apa yang salah? Apakah agamanya yang salah? Apa cara berpikir kita yang salah? Ini jadi poin, Pak. Silakan Anda berpikir, Pak ya. Bapak juga sebagai seorang Hindu, tentu kalau Bapak tidak meyakini agama Bapak paling benar, berarti Bapak ini bukanlah pengikut Hindu yang baik. Berarti Bapak masih meragukan agama Bapak. Ya. Kalau saya katakan dengan tegas sebagai seorang Muslim, saya ya termasuk disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya, begini, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Saya sebagai seorang Muslim, saya katakan dengan tegas, saya bangga punya Tuhan yang namanya Allah. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan saya benar. Saya tidak meragukan 1% pun dia Tuhan saya. Saya tahu saya bertuhan kepada yang benar.
Saya katakan, saya bangga mengatakan kepada Tuhan, "Hai manusia, ya ayuhannas antumul fuqara." Kalian manusia miskin. Iya kan? Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, iya kan? Katakanlah sesungguhnya aku dekat. Minta kepada aku. Itu bunyi Tuhan orang Islam. Tuhan orang Islam mengatakan begini, "Hei manusia, sesungguhnya kalian aku jadikan dari laki-laki dan perempuan, dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, supaya kalian saling mengenal satu sama lain. Wahai manusia, kalau kalian meragukan tentang aku, maka sesungguhnya kalian aku ciptakan dari segumpal tanah, kemudian dari segumpal air mani." Terus prosesnya. Ini Tuhan yang benar, sesuai dengan pengetahuan modern, sesuai dengan sains. Saya nggak mau bertuhan yang abal-abal, Pak. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Dia tidak pernah mengatakan dirinya menciptakan sesuatu. Dia hanya mengatakan aku adalah utusan. Saya tidak mau, Pak. Catat baik-baik, Pak, ya. Ini masalah akal yang kita gunakan. Silakan. Saya mungkin agak panjang supaya Anda berpikir terbuka. Ada kitab suci, tinggal dibaca, direnungkan. Buang itu doktrin, gunakan akal Anda. Ya, silakan ya, lanjut. Ya, betul sekali Pak Ustadz. Ya. Jadi kita sebagai umat manusia ini kan bisa kita menggunakan akal dan logiknya kita untuk berpikir, kan begitu ya. Oke, saya rasa sih ya begitu, harus kita berpikir secara logis juga, di samping kita memahami apa namanya itu kitab-kitab sesuai dengan ajarannya ya. Tapi saya naik ini hanya tertarik dengan topik tentang pembahasan Tuhan yang benar, dan selebihnya juga saya tidak ingin yang namanya berdebat, apalagi dengan lintas iman begitu. Terima kasih semuanya. Oke. Ya, Bapak, sebelum Bapak turun, boleh saya bicara sedikit tentang apa yang Anda sudah sampaikan tadi? Ada tanggapan dari saya? Boleh, silakan. Boleh. Ya, tadi saya mendengar Bapak mengatakan orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, orang Islam itu sama-sama bertuhan. Dan saya yakin menurut saya ya, Tuhannya itu benar. Secara umum, menurut saya ya, menurut Bapak itu saya mengulang kembali lagi tuh. Ya. Nah, berarti Tuhan kan ini kan membawa ajaran. Jadi masing-masing ajaran itu semuanya benar. Dan tujuannya juga sama. Tujuan manusia itu adalah ke surga. Nah gini Pak, kalau begitu pemikiran Bapak, maaf Pak, itu salah besar. Salah besar, paling fatal itu Pak. Karena apa? Kalau Bapak menganggap semua ajaran ataupun Tuhan yang mereka sembah itu benar, maka manusia di muka bumi ini akan mencari aturan-aturan yang lebih simpel, Pak. Yang lebih sederhana cara pengibadahannya. Gak mesti ribet-ribet bangun pagi, tengah malam harus bangun, ya. Terus ketika kita ngantuk-ngantuk itu kita harus beribadah, kita harus menahan lapar. Pasti akan lebih mudah. Contoh, beribadah setiap 1 minggu sekali itu dipakai oleh orang Kristen. Lebih simpel, Pak. Apalagi model percaya doang, Pak. Model percaya doang itu kalau Kristen. Imani saja. Padahal tidak ada datanya Tuhan itu memerintahkan manusia Kristen itu untuk menyembah Yesus di dalam gereja. Nggak ada. Imani saja. Gini Bang Selamat, sama narima sedikit aja. Bang yang tadi beragama Hindu ya, Bang Agus? Ya, betul Pak. Bang Agus? Ya, betul. Bang Agus, siapa namanya yang Hindu tadi? Iya, saya siapa? Agus Pak. Oke, saya simpel-simpel aja ya kok bertanya. Anda beragama Hindu, menurut Anda agama Hindu benar nggak? Menurut saya benar. Nah, menurut Anda lagi, menurut Anda Islam benar nggak? Benar. Menurut Anda Kristen benar nggak? Benar. Kalau begitu kenapa Anda Hindu? Karena kenapa nggak Islam saja? Kenapa nggak Kristen? Ya sebentar dulu Bapak, sebentar dulu ya. Makanya sebenarnya saya tidak mau membahas tentang ini, tentang keagamaan. Justru makanya di sini Anda tidak layak, karena menurut Anda semua agama benar. Makanya Anda tidak layak diskusi. Anda silakan turun,
Silakan berpikir seperti yang disampaikan Bang. Bentar dulu, saya ingin menyampaikan Anda silakan sedikit turun. Ingin saya menyampaikan. Nggak perlu lagi, menurut saya nggak perlu penyampaian Anda karena menurut Anda semua sudah benar, ya. Oh begitu. Anda silakan turun dengan hormat.